Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Wicaksono dengan NIM 202410102073. Nah, di sini saya mau membahas mengenai modul sistem basis data dengan select dan order by. Nah, di sini saya telah membuat sebuah query-nya untuk menjalankan basis datanya. Nah, basis datanya itu Northwind. Kemudian ini modulnya beserta soal-soalnya. Nah, yang pertama yaitu select. Di sini baris 1 dan 2 dalam sebuah tabel ini merupakan query. Nah, di sini telah disajikan query select bintang, yang kedua from employee. Nah, jelaskan fungsi baris pertama, baris ke-1 yaitu ini baris ke-1 select. Select ini merupakan menampilkan seluruh itu. Kalau from employee yaitu soal yang kedua ini itu merupakan struktur data dari tabel employee. Nah, apabila digabungkan maka query ini berarti menampilkan seluruh dari struktur data dari tabel employee. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita lanjut soal tampilkan daftar semua produk dari tabel produk. Nah, kita menggunakan query yang di atas select bintang from. Nah, karena ini produk, employee-nya diganti produk. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita runkan saja atau kita eksekusi saja. Nah, ini menampilkan seluruh data dari tabel produk. Nah, ini tabel produknya, ini seluruh datanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, yang soal keempat pun kurang lebih sama, yaitu tinggal ganti belakangnya saja, yaitu supplier. Kemudian soal yang kelima itu customer, kita tinggal ganti belakangnya saja, atau kita kalau apabila ingin tahu hasilnya ya tinggal di run saja. Nah, ini menampilkan seluruh data dari tabel customer. Nah, oke, kita langsung pindah ke poin B. Poin B itu select sebagian kolom. Nah, di sini telah disajikan yaitu select first name, last name from employee. Ini query-nya, query ini. Nah, soal yang pertama itu jelaskan perbedaan baris 1 kode A dan kode B. Nah, perbedaannya itu pada baris 1 ini kode A menampilkan seluruh kolom yang ada pada tabel employee. Sedangkan baris 1B yakni hanya akan menampilkan kolom first name, last name pada tampil employee seperti itu. Nah, langsung saja ke soalnya. Soalnya itu tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Ini saya telah membuatnya seperti query yang telah disajikan, yaitu select first name, last name. First name itu nama depan, last name nama belakang, address itu alamat, date itu tanggal lahir, kemudian hire date itu tanggal masuk dari, tapi tanggal masuk perusahaan semua employee dari employee. Nah, ini query-nya langsung kita eksekusi saja supaya mengetahui hasil. Nah, ini first name kan tadi kan disuruh tampilkan nama depan, first name, last name, kemudian dan seterusnya seperti perintah soal tadi. Oke, kita lanjut ke soalan yang nomor 3. Nomor 3 itu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Kurang lebih sama, kalau query-nya itu sama, tinggal kita ganti ininya sesuai perintah di soal, yaitu select produk name, nama produk, unit price atau harga, unit stock atau stok dari tabel produk. Kita tampilkan ini dari tabel produk. Nah, tabel produk ini kita hanya menampilkan ini produk name, unit price, unit stock gitu.
Nah, ini. Oke, soalan nomor 4 pun sama. Kita menampilkan semua data ini dalam tabel supplier. Langsung kita runkan saja. Nah, seperti ini. Ya, kurang lebih soalnya sama, tinggal nanti sesuai perintah dalam soal. Oke, kita lanjut ke poin C. Poin C itu merupakan alias. Alias itu ya langsung kita saja jawab soal. Jelaskan perbedaan baris 1, 2, kode B, dan kode C. Nah, pada kode B itu, kode B, nah ini kode B, baris 1, 2 itu menampilkan kolom first name, last name pada tabel employees. Sedangkan kode C ini baris 1, 2-nya itu menampilkan kolom first name, last name-nya itu first name dengan nama kolom itu diubah menjadi nama depan atau as itu fungsinya itu. Kemudian last name diubah menjadi nama belakang dengan istilah alias pada tabel employee. Gitu. Jadi menampilkan mengubah itu atau nama lain lah. Nah, mengubah itu dikodekan dengan nama alias seperti itu. Ini yang pertama, tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk perusahaan, employee dengan nama kolom depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk. Artinya di sini nama depan dialiaskan depan gitu. Nama belakang aliasnya nama belakang seperti itu. Nah, ini kode programnya select first name alias depan, last name alias nama belakang, address alias alamat, birth date alias tanggal lahir, high date alias tanggal masuk, yaitu dari employee. Oke, untuk lebih jelasnya kita eksekusi saja. Nah, seperti itu. Seperti ini hasilnya. First name alias depan, yaitu ini first name-nya depan atau nama depannya. Kemudian last name dialiaskan nama belakang, yaitu nama belakang. Alamat, address dialiaskan alamat. Dan seterusnya. Sesuai dengan ini. Soal yang ketiga pun sama, tinggal nanti sesuai yang diinginkan soal. Tampilkan ID produk, ya kita tinggal ganti ID produk. Yang tadinya nama depan kita ganti ID produk. Nama produk serta harga stok semua barang dengan nama kolom ID produk itu dialiaskan ID prod, nama produk dialiaskan ini, kemudian harga ini dialiaskan ini, kemudian dan seterusnya. Nah, ini langsung kita sajikan di sini. Ini produk date ini dialiaskan ID produk name, kemudian unit price alias harga, kemudian unit sin stock ini alias stok harga dari tabel produk. Nah, terangkan, nah ini hasilnya produk ini aliasnya ini, produk name ini, kemudian harga unit price ini dialiaskan harga, kemudian unit stock dialiaskan stok barang seperti itu. Soal nomor 4 pun sama, yaitu tinggal aliaskannya seperti tadi. Nah, kita runkan saja. Nah, ini company name ini aliasnya nama country asal. Ya samalah seperti yang tadi, tinggal kita menyesuaikan dengan kondisi soal. Oke, yang kita lanjut saja ke penggabungan kolom. Penggabungan kolom di sini langsung saja kita telah disajikan di sini sebuah query-nya, ya ini select first name dengan kode seperti ini, last name alias nama lengkap, kode seperti ini dari employee. Nah, soal yang pertama, jelaskan perbedaan baris 1 kode C
yaitu tadi baris 1 kode C. Baris 1 kode C. Nah, ini baris 1 kode C dengan baris 1 kode D. Nah, kode D ini. Nah, jadi perbedaannya itu pada kode C ini pada baris 1 hanya menampilkan kolom first name dan first name dengan alias nama depan dan kolom last name dengan alias nama belakang. Sedangkan di D ini pada baris 1 menggabungkan kolom first name dan last name menjadi satu kolom dengan alias nama lengkap gitu. Jadi dari tabel employee. Nah, itu. Oke, langsung saja lanjut soal modifikasi kode D dengan spasi antara nama dengan nama belakang. Nah, cara memodifikasinya yaitu select ini kode D-nya. Kode D-nya itu first name. Nah, karena ini suruh spasi, jadi ini yang awalnya ini tidak ada spasi, di tengahnya ini kasih spasi dengan ini. Kemudian last name aliasnya nama lengkap dari employee. Nah, kita coba runkan supaya jelas. Nah, ini kan first name-nya Nancy, last name-nya Davolio. Nah, di sini karena disuruh spasi, nah di sini ada spasi antara Nancy dan Davolio. Dengan first name dan last name-nya dialiaskan nama lengkap. Nah, nama lengkap dari tabel employee. Nah, ini kan ada spasinya semua. Kemudian yang ketiga soalnya, modifikasikanlah kode D dengan menyisipkan koma antar nama depan dengan nama belakang. Kurang lebih kan sama. Tadi kan di sini kan menyisipkan spasi. Nah, kalau ini menyisipkan koma ya tinggal ini yang spasi tadi diganti koma. Nah, langsung kita runkan saja supaya mengetahui hasilnya. Nah, antara first name dan last name-nya ada koma. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke nomor 4. Tampilkan ID supplier, nama serta supplier. Dari tabel supplier, alamat supplier terdiri atas address, city, country yang dipisahkan koma. Nah, itu kurang lebih sama seperti yang poin-poin yang nomor C tadi. Kalau kita sisip-sisipkan saja. Nah, ini. Select supplier read, dialiaskan ID supplier read, ID supplier dikasih koma, kompi name, nama push dikasih koma, dan kode yang tadi apabila disisipkan koma, tinggal kita tambahkan kodenya di sini tengah-tengahnya koma. Nah, ini hasilnya. Oke. Oke, lanjut ke kolom bertipe tanggal. Kolom bertipe tanggal. Oke. Jelaskan fungsi no. Jelaskan fungsi no. No itu dapat digunakan untuk mengembalikan tanggal waktu saat ini. Soal nomor 2 itu jelaskan fungsi tuchar. Tuchar itu digunakan untuk mengkonversi data bertipe number atau data menjadi karakter atau string. Seperti itu. Oke, lanjut soal modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, hari angka, dan tahunnya angka 4 digit. Select first name, ini kode yang tadi, dialiaskan nama lengkap. Kemudian birthdate alias tanggal lahir dengan tuchar no, yang seperti yang saya bahas di awal fungsinya
date, nah, ini merupakan bulan, hari, angka tahunnya 4 digit, dialiaskan sekarang dari tabel employee. Langsung kita runkan saja. Nah, ini tanggalnya angka, bulannya angka, kemudian tahunnya 4 digit. Seperti itu. Yang keempat, kurang lebih sama. Oh, ternyata sama soalnya sama nomor 3, jadi tidak usah dibahas. Yang nomor 5 itu tinggal tahunnya diganti menjadi 2 digit. Diganti 2 digit, ya nanti ini tinggal diganti yang awalnya 4 diganti 2 saja. Nah, nanti akan munculnya 2 digit. Nah, ini kan jadi 2 digit tahun akhirnya. Oke, lanjut ke poin selisih tanggal. Selisih tanggal. Oke, selisih tanggal. Ini merupakan tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Selisih tanggal. Nah, ini ID pegawai, kemudian tanggal lahir, hire date, diekstrak. Kemudian diekstrak years, diekstrak year from, age, hire date, birth date, alias usia from employee. Langsung kita runkan saja. Nah, ini outputnya kurang lebih. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Kurang lebih sama, tinggal ini diganti to char noun, date, kemudian ini tahunnya 4 digit, kemudian dialiaskan tanggal sekarang, diekstrak seperti tadi, month from, age, now, hire date, bulan, itu kemudian dari tabel employee. Kita runkan saja supaya mengetahui hasilnya. Dan nah, ini hasilnya. Employee hire date-nya seperti ini, tanggal sekarang seperti ini, masa kerjanya sudah saya tampilkan juga seperti ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan antar pada satu baris. Perhitungan pada satu baris. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali, ini bintangnya artinya dikali unit price dari tabel order details. Nah, order ID, quantity, unit price, yaitu kemudian quantity dikali unit price, dialias nilai dari order details. Langsung kita runkan saja. Nah, ini dan ini, mohon maaf, ada kesalahan. Nah, ini yang saya maksud ini. Ini tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, ini tampilkan ID produk, kemudian unit price-nya, unit, kemudian yang dipesan, terus nilai pesanannya. Oke, lanjut ke order by. Order by. Oke, order by. Oke, order by itu jelaskan yang pertama fungsi baris 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, jelaskan perbedaannya. Oke. Kita bahas satu-satu. Baris yang pertama baris 1, 2. Baris 1, 2 itu menampilkan kolom produk name dan unit price pada tabel produk.
baris 345, baris 3 sampai 5, ya 345, menampilkan kolom produk name, unit price dari tabel produk dan menampilkan data pada unit price urut berdasarkan abjadnya. Order by itu urut menurut abjadnya, seperti itu. Dan 6 sampai 8 itu menampilkan kolom produk name, unit price dari produk, kemudian urut berdasarkan abjad, ASC artinya itu dari terkecil ke terbesar. Kemudian ke 9 sampai 12 ini. Ini 12. Nah, menampilkan produk name, unit price dari tabel produk, menampilkan data pada urut berdasarkan abjad dari terbesar ke terkecil, dan hanya menampilkan limit 3. Berarti hanya menampilkan 3 data teratas. 3 data teratas. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Jelaskan fungsi order by. Nah, seperti yang tadi, order by itu menampilkan semua data secara urut berdasarkan abjadnya. Dan ASC dan DSC ini, ASC menampilkan semua data urut dari terkecil ke terbesar, sedangkan DESC ini sebaliknya. Limit itu batasan jumlah data yang ingin ditampilkan. Oke, yang soal lanjutnya. Jelaskan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Oke, yang pertama, tampilkan semua nama produk name, kemudian jumlah yang diorder, unit sonor unit ini, sonorder ini. Kemudian tampilkan berdasarkan produk dari tabel produk yang paling sedikit diorder, berarti order by unit to sonorder. Oke. Sarankan. Nah, ini paling sedikit. Oke, kita lanjut. Tampilkan last name, first name, lama kerja, dan nama betul berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Nih, select first name, last name, extract year. Seperti yang tadi, no hard date, tahun, extract month, bulan, exno hari, lama kerja. Dialihkan lama kerja dari employee berturut-turut berdasarkan nama belakang yang paling besar, order by, first name DSC dan last name DSC. DESC. Oke. Nah, ini. Dari yang paling besar. Nah, paling besar 27 tahun, 6 bulan, ini sekian-sekian. Oke, kita lanjut ke sorting 2 kolom. Jelaskan ketika query pada tabel B, jelaskan hasil serta bedanya. Oke, berarti jelaskannya di tabel. Pada baris 1 sampai 3 itu menampilkan kolom copy name, address, postal code dari supplier, order by, company name, postal code. Nah, itu mengurutkan datanya itu dari copy name dan ke postal code, maksudnya seperti itu. Kemudian yang 4 sampai 6 tampilkan company name, address, postal code dari supplier, kemudian urut berdasarkan dari yang terbesar ke terkecil. Kemudian yang ini menampilkan data copy name, address, postal code dari supplier, order by. Menampilkan data pada company name, urut
copy name urut berdasarkan dari yang terkecil dan pas postal code dari yang terbesar. Kemudian soal yang terakhir, tampilkan nama produk, harga yang telah diberikan, diskonnya 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dengan harga real paling mahal. Nah ini, select product name, unit price 0,25, yaitu diskonnya dikali unit price atau harganya, dialaskan harga setelah diskon dari produk dengan order by product name, unit price, DASG. Oke, kita runkan. Nah, ini hasilnya. Harganya, harga setelah diskonnya. Setelah dipotong 25. Harga setelah diskonnya. Oke, sekian pembahasan modul dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.